warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Akmilda dengan NIM 2100268 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat contoh video dari konferensi pers untuk melengkapi tugas akhir atau pengganti ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Humas, yang dimana pada konferensi pers ini saya akan membahas mengenai gempa bumi yang terjadi di daerah Cianjur, Jawa Barat. Bulan lalu telah terjadi gempa di daerah Cianjur, Jawa Barat. Dampaknya begitu besar, mulai dari kerugian material hingga banyaknya korban jiwa. Kemudian beberapa hari lalu telah terjadi gempa pula di daerah Garut, Jawa Barat. Tentunya hal ini bukan hanya membuat resah seluruh warga yang berada di daerah terdampak, tetapi juga seluruh masyarakat Jawa Barat. Baiklah, saya Intan Nuraini sebagai moderator untuk memandu acara pelaksanaan konferensi pers pada saat sekarang ini mengenai gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nesa Akmilda selaku Ibu Gubernur kita sekarang. Apa saja dampak yang terjadi akibat gempa tersebut, Bu? Kamu nanya, udah biar aku kasih tahu ya. Dampak yang terjadi akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat ini seperti runtuhnya sekolah-sekolah dan mengakibatkan pelajar menjadi korbannya. Diketahui bahwa sejumlah pelajar atau santri setingkat SD di Pondok Pesantren Bina Insan Madani di Kecamatan Sukalarang tertimpa baja ringan lantai 2 bangunan sekolah akibat gempa bumi. Beberapa korban gempa ini mengalami luka memar karena ketiban reruntuhan gedung, dan juga untuk gedung sekolah pun mengalami banyak kerusakan. Dan juga terjadi di SMK Negeri 1 Cugenang di Kabupaten Cianjur. Ketika gedung runtuh, para siswa sedang menjalani proses belajar sehingga sebanyak 12 siswa mengalami luka-luka. Tak hanya sekolah, dampak gempa juga menyebabkan ambruknya Tugu Ayam Pelung di Cianjur. Kemudian di Desa Bangbayang sekitar 20 rumah rusak. Sementara di Kecamatan Gebrong, seorang warga desa Cikancana meninggal dunia. Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, hingga pukul 7.00 WIB tadi tercatat ada 434 unit rumah. Untuk lebih rincinya terdapat 155 unit rumah rusak ringan, 11 rusak sedang, dan terakhir 32 unit rusak berat. Menurut Ibu, selaku Gubernur Jawa Barat, melihat situasi sekarang ini, apa langkah awal Ibu untuk para korban gempa di Cianjur ini? Baik, langkah awal saya melihat situasi yang terjadi sekarang ini, tentunya saya dan jajaran saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kenyamanan serta keselamatan bagi masyarakat selama berada di posko pengungsian. Dan kami juga terus menambah jumlah posko demi kenyamanan masyarakat. Dan kami juga telah menyediakan beberapa stok makanan yang banyak agar tidak terjadi kekurangan atau kelaparan selama berada di posko. Dan kami juga telah menurunkan beberapa tim kesehatan ke posko-posko untuk melakukan pemeriksaan berkala pada masyarakat di posko untuk yang terluka akibat gempa ini. Dan juga tim kesehatan ini tidak hanya mengobati korban yang terluka akibat gempa saja, akan tetapi juga ikut merawat masyarakat yang mengalami trauma diakibatkan gempa. Bantuan seperti apa yang sudah Ibu salurkan kepada para korban gempa di Cianjur ini?
Mengenai bantuan, saya sudah mengerahkan jajaran saya untuk menyalurkan bantuan ke setiap posko pengungsian, mulai dari makanan, pakaian, bahkan tenda pengungsian yang langsung didirikan oleh tim Basarnas. Dan kalau untuk makanan, kami menyalurkan dalam bentuk beras, mie, telur, dan daging. Untuk sandang, kami menyalurkan pakaian, selimut, bahkan kain sarung, dan tak lupa juga obat-obatan. Dan lain dari itu, kami telah menurunkan langsung ke posko pengungsian beberapa tim kesehatan. Antisipasi seperti apa yang sudah Ibu pikirkan apabila terjadi gempa susulan di Cianjur ini? Untuk antisipasi, kami sudah menyiapkan sementara untuk warga yang bangunannya roboh dan untuk keamanan warga, maka kita siapkan untuk tempat istirahat mereka. Kita menyiapkan tenda-tenda. Hal ini untuk mengantisipasi adanya gempa susulan yang dapat membahayakan warga. Dan juga kami menyiapkan sekitar 1.000 lebih tenda besar di 7 kecamatan yang terdampak gempa di Kabupaten Cianjur. Dan juga makanan siap saji dan mengaktifasi Taruna Siaga Bencana atau Tagana untuk membentuk dapur umum. Berikutnya, saya akan coba ke rumah sakit. Saya akan komunikasi dengan pejabat lain dan jajaran saya untuk penyiapan santunan korban dan juga untuk kedaruratan ke depan penyiapannya. Sedangkan bantuan dari Kemensos disebar ke 7 kecamatan terdampak untuk memenuhi kebutuhan penyintas yang sedang kesulitan air serta sanitasi. Menteri Sosial juga menyiapkan tangki air dan tandon untuk penampungan air dan juga untuk mengantisipasi kekurangan air. Baiklah, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nessa Amilda selaku Ibu Gubernur Jawa Barat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara konferensi pers kita pada hari ini. Baiklah, saya Intan Nuraini selaku moderator konferensi pers hari ini, saya mengundurkan diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.